Kembali lagi di Lestari Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi biologi, yaitu bakteri. Bakteri pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Belanda yang merupakan juga seorang penemu mikroskop, yaitu Antonie van Leeuwenhoek. Selanjutnya yaitu macam-macam bakteri. Pertama, Eubacteria. Ciri-ciri Eubacteria: 1. Berukuran renik, umumnya 1-5 mikron. 2. Organisme uniseluler atau bersel satu. 3. Tidak memiliki membran inti atau prokariotik. 4. Inti sel hanya berupa nukleoid. 5. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan. Adapun bentuk sel dari Eubacteria, yang pertama itu bakteri kokus. Di sini berbagai macam bentuknya, ada monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarcina, tetracoccus. Adapun bentuk-bentuk bakteri dari basil yaitu monobasil, diplobacil, streptobacil. Selanjutnya bentuk bakteri dari Spirilia. Adapun bentuk-bentuknya itu spiral, vibrio, dan spiroseta. Selanjutnya yaitu struktur anatomi Eubacteria. Teman-teman bisa perhatikan di gambar. Jadi terdapat dua struktur anatominya, yaitu struktur bagian luar dan bagian dalam. Pada struktur luarnya itu terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, flagel, dan villi. Selanjutnya itu struktur bagian dalam, terdapat sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Selanjutnya yaitu cara reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dilakukan dua cara, yaitu reproduksi aseksual atau biasa dikenal dengan pembelahan biner, dan pertukaran materi genetik. Yang pertama itu tentang pembelahan biner atau biasa disebut reproduksi aseksual. Pada reproduksi ini, pertama-tama itu bakteri akan mereplikasi DNA-nya sendiri. Teman-teman bisa lihat di gambar. Setelah itu, bakteri akan melakukan pembagian sitoplasma dan menghasilkan dua sel baru. Selanjutnya, pada lingkungan yang kondusif, bakteri akan melakukan pembelahan tiap 20 menit sekali. Yang kedua itu secara seksual atau pertukaran materi genetik. Yang pertama itu transformasi. Jadi teman-teman bisa perhatikan di slide, di gambarnya. Pada transformasi itu perpindahan materi genetik tanpa adanya kontak langsung. Proses ini ditemukan pertama kali oleh ahli bakteriologi asal Perancis, yaitu Frederick Griffith. Selanjutnya yang kedua itu transduksi. Pada reproduksi ini perpindahan materi genetik dari sel satu
ke sel bakteri yang lainnya melalui bakteriofag sebagai perantaranya. Proses ini dikemukakan oleh Norton Snyder dan Joshua Lederberg. Yang terakhir yaitu proses atau pertukaran genetik berdasarkan konjugasi. Pada pertukaran ini, perpindahan materi genetik secara langsung melalui fili antara dua bakteri yang berdekatan, sehingga membentuk jembatan sitoplasma. Macam-macam bakteri yang kedua yaitu Cyanobacteria, mempunyai ciri-ciri hidup di air, tidak memiliki alat gerak sehingga hidup bersifat planktonik, serta memiliki pigmen klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Memiliki warna pigmen phycocyanin, phycoerythrin, serta klorofil. Adapun bentuk dari Cyanobacteria yaitu bulat dan benang. Selanjutnya cara hidup secara autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Cara reproduksi pada bakteri Cyanobacteria yaitu dengan cara pembelahan binar atau aseksual. Selanjutnya, macam-macam bakteri yang ketiga yaitu Archaebacteria. Pada bakteri ini terbagi jadi 3. Ada yang disebut dengan bakteri metanogen, bakteri balofil, dan bakteri thermoacidofil. Selanjutnya yaitu peran bakteri dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun bakteri yang menguntungkan seperti Rhizobium, Escherichia coli, Lactobacillus bulgaricus, Methanobacterium. Selanjutnya adapun bakteri yang merugikan seperti Salmonella typhosa, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis, Xanthomonas oryzae, dan Herpina chorotophora.